Apakah Jakarta ini masih ibu kota atau tidak? Jakarta masih ibu kota. Dan apakah akan terus menjadi ibu kota? Artinya kita mengatakan IKN akan gagal, kan gitu kan? Iya, jadi IKN itu tidak mungkin sangat sulit sekali untuk direalisasi. At least adalah dalam 5 tahun ke depan ini masih Gubernur Mas Pram ini masih gubernur ibu kota Jakarta. Lalu saya mau menyambung juga mengenai pemilu tadi ya. Ini pemilu yang pilkada yang sangat brutal. Brutal dalam arti begini. Saya sudah dikatakan sama Bang Ferry bahwa ada 545 pilkada serentak. Sekarang yang masuk di MK, gugatan perselisihan hasil pemilihan, itu ada 310. 57% itu digugat. Ini luar biasa sudah, 57% digugat. Jadi tanda-tanda ke situ yang tadi itu sudah banyak sekali, bahwa ada ketidakberesan, ada money politik, ada pengerahan ASN dan sebagainya. Dan sekali lagi Jakarta luar biasa, Jakarta tidak terpengaruh, ya mungkin terpengaruh sedikit, kalau nggak mungkin 70% ya. Oke, ini adalah baru 5 tahun, baru yang sekarang. Tetapi pertarungan sebenarnya, tadi juga Bang Ferry sudah katakan, ada 5 tahun ke depan. Jakarta ini sebagai landmark dari Indonesia, sebagai kehidupan ekonomi yang paling prestis di Indonesia, tetapi kalau kita lihat jumlah rakyat miskinnya ini masih termasuk banyak, masih sekitar 5% jumlah rakyat miskin, dan kriteria garis kemiskinannya ini masih sangat rendah sekali. Hanya sekitar 800.000 sekian, ya 890.000 itu adalah garis kemiskinan, atau 30.000 per hari. Rata-rata rakyat Indonesia itu masih ada hampir 500.000 masyarakat Jakarta yang tidak mempunyai pendapatan 30.000 per hari. Nah, ini tantangannya bagi Pram. Bagaimana mengatasi ini? Bagaimana dalam 2 tahun bahwa garis kemiskinan menurut BPS itu harus 0, pengalaman saya. 500.000 saja. 500.000 kalau 1 juta cuma 500 miliar. Kalau 50%-nya dia mendapatkan 50%, baru 250 miliar. Alokasikan 250 miliar, kemiskinan di Jakarta 0. As simple as that. Nah, jadi tantangannya adalah Jakarta pembangunan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat bawah. Kemiskinan di Jakarta yang paling besar adalah di 3 tempat. Satu adalah Jakarta Utara. Dan yang kedua adalah Jakarta Timur. Dan yang ketiga, justru yang paling besar adalah di Kepulauan Seribu. Jumlah rakyat miskin di Kepulauan Seribu itu ada 14%, 13%, 14% dari populasi dari Kepulauan Seribu. Di Jakarta Utara ada sekitar 7,5%. Kalau kita lihat di Jakarta Utara itu rakyat miskinnya ya terdiri dari mungkin nelayan, ya mesti diselidiki itu, tapi saya yakin sekali nelayan, dan nelayan pun sekarang sulit ke laut karena mungkin termasuk yang di Tanggul ya, dibatasi itu. Nah, itu harus diluruskan. Dan juga kebanjiran, jangan sampai perumahan-perumahan elit ini membuat tanggul yang kemudian airnya melimpah kepada pemukiman. Nah, ini harus ada auditnya gitu untuk pemukiman. Nah,
Untuk Jakarta Timur, kemiskinan, garis kemiskinan di Jakarta Timur itu Rp680.000 per orang per bulan. Artinya kurang lebih mungkin 20.000 aja. Dari Jakarta Timur itu ada hampir 120.000 orang itu tidak mempunyai pendapatan yang bisa mencukupi dia makan dengan biaya Rp20.000 per orang. Bagaimana di Jakarta masih ada seperti itu? Garis kemiskinan di Jakarta harusnya kita naikkan 2 kali lipat. Kalau kita naikkan 2 kali lipat, saya yakin jumlah kemiskinan di Jakarta ini jauh lebih besar dari 2 kali lipat. Sebagai perbandingan di Indonesia, kalau garis kemiskinan kita naikkan menjadi 2 kali lipat, maka jumlah kemiskinan rakyat Indonesia berlipat menjadi 6 kali lipat. Jadi kalau garis kemiskinan di Jakarta adalah 1,5 juta, 1,5 juta satu keluarga yang mempunyai 4 orang anggota keluarga dengan gaji 6 juta, itu masih termasuk rakyat miskin. Kalau kita naikkan begitu, itu masih termasuk rakyat miskin. Nah, ini ada tantangan sebenarnya. Kita mau menjadi kepala daerah, mau menjadi kepala pemerintahan, mau menjadi presiden, tujuan utamanya adalah kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan itu. Di Jakarta, 70% lebih, hampir 80%, ekonominya terdiri dari jasa semua, jasa perusahaan, jasa macam-macam ya, jadi perdagangan besar dan sebagainya yang tidak identik dengan masyarakat bawah. Jadi di sini Jakarta ada satu kepulauan, kepulauan air yang paling besar, yaitu di Kepulauan Seribu. Tetapi hasil tangkap ikannya nol, sangat tidak ada. Hasil tangkap ikannya tidak ada, hasil lautnya tidak ada, sangat sedikit sekali terhadap PDB dari Jakarta gitu. Kalau ini dibereskan, saya yakin kemiskinan di Jakarta Utara pasti turun. Dan tentu saja kita identik pelabuhan, kuli-kuli pelabuhan dan sebagainya, itu semuanya identik dengan kemiskinan. Biaya dia punya pekerjaan, dapat upahnya 1 kali per pekerjaan gitu kan. Nggak ada kerjaan, mereka nggak dapat duit. Itu kita bicara mengenai ekonomi dan keberpihakan pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat. Dan yang kedua adalah Jakarta ini sebagai tonggak kota yang akan disorot sampai sejauh mana keberhasilan Jakarta itu adalah representasi keberhasilan Indonesia. Kalau kita lihat ibu kota negara-negara yang mulai maju itu luar biasa, seperti misalkan Seoul ya di Korea. Itu udah Green City dan sebagainya, termasuk Vietnam, itu sudah tidak ada polusinya lagi. Mereka sudah menghabiskan polusi sampai 2028 itu harus berkurang sampai sekian. Nah, Jakarta bagaimana mengenai Green City tadi? Setelah kita menata masyarakat, maka kita harus menyamakan persepsi pembangunan kota Jakarta berdasarkan dengan pembangunan kota dunia. Green City ya identik dengan ya emisi nol, ya jangan emisi nolnya kendaraan listrik dikasih insentif, tetapi pembangkit listriknya masih pakai fosil. Pembangkit listriknya
Batu bara masih 65% kita bauran energinya 65% masih batu bara gitu. Kalau kita isi, kita punya mobil electricity dengan itu ya lebih kotor daripada kalau kita pakai Pertamax. Pertamax lebih bersih, ya, footprintnya itu akan lebih kotor karena jejak di situnya penyediaan listriknya itu masih ini. Nah, ya kalau memang sanggup bikin saja. Jakarta itu power wind, wind turbine. Itu di Jakarta semua yang mempunyai laut itu banyak sekali yang membangun energi berdasarkan angin. Lalu bagaimana? Nah, bangunlah di situ di Jakarta Utara, ya, lautnya besar, kita wind turbine. Sekarang wind turbine itu hampir sama investasinya dengan gas turbin, dengan LNG, nggak beda jauh gitu. Nah, di situ dibuat misalkan bikin pasar ikan modern. Nah, itu semua nelayan di situ dari end to end dibangun dan dibangkitkan kesejahteraannya. Nah, ini energi sangat penting sekali bagi pembangunan kota. Ya, tentu saja yang terakhir adalah mengenai kemacetan dan banjir. Ya, nah, banjir sudah ada tuh. Prabowo mengatakan salah satu PSN adalah giant great seawall. Nah, sekarang bagaimana kolaborasinya? Apakah Jakarta yang meningkatkan itu atau ya mau tanggul lebih kecil atau bagaimana? Tanpa itu kelihatannya kita sulit untuk mengatasi banjir ini. Karena kemarin saya lihat ada beberapa berita ada banjir langsung dari meluapnya air laut ya, laut. Jadi ini sangat sulit. Jadi mesti ada begitu karena 40% tanah di pesisir utara ini udah di bawah permukaan air laut gitu. Jadi mau tidak mau itu ada. Dan kalau ada itu dibikin aja sekarang saingan reklamasi, tapi untuk nelayan, untuk rakyat gitu. Jadi bukan untuk pengusaha gitu. Dan di dalam tanah reklamasi itu kita bangun pemukiman, bukan pemukiman, pelelangan ikan yang modern, kalau bisa semodern kita ikuti pelelangan ikan seperti di Jepang. Terima kasih.